Namun dengan nama toleransi, yang dibungkus dengan toleransi, hari ini muslimin dipaksa atau diharuskan untuk berealitas dengan orang-orang non-Islam dari perkara-perkara agama mereka. Sebagian muslimin hari ini diharuskan memakai topi Sinterklas sebagai bentuk toleransi dengan orang-orang kafir. Hari ini muslimin diajak ke gereja untuk sama-sama memperingati hari Natal. Hari ini para kiai, bahkan sebagian mereka berkhutbah di hari raya untuk berkhutbah di malam Natal, untuk memberikan semangat bagi orang-orang Nasrani menghidupkan malam Natalnya. Saudara-saudaraku muslimin, enggak perlu mereka mengajarkan kita bagaimana cara bertoleransi. Enggak perlu orang-orang kafir mengajarkan kepada kita bagaimana bertoleransi, karena Islam ribuan tahun yang lalu telah diajarkan oleh Nabi SAW bagaimana cara mereka bertoleransi. Jangankan kepada manusia, kepada binatang saja, kepada makhluk yang tidak punya akal, Islam telah mengatur bagaimana cara kita berinteraksi dengan mereka. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, Innallaha kataba ala kulli syai'in fa idza qataltum fa asinu qatlah wa idza dzabhtum fa asinu dzibha wal yuhidda ahadakum syafratuhu wal yurih dzabihata. Allah telah mencatat segala sesuatunya. Kalau kau ingin membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau seandainya engkau hendak mau menyembelih seekor hewan, maka hendaknya kalian menajamkan pisau-pisau kalian agar hewan yang kalian sembelih itu bisa mati dalam keadaan tenang. Orang-orang yang hari ini mengajarkan muslimin bertoleransi, orang-orang menganggap hari ini muslimin intoleransi untuk menyembelih seekor hewan saja mereka belum becus. Dia tusuk besi dari tempat keluar kotorannya hewan sampai ke mulutnya, dalam keadaan hewan masih hidup, dibakar hidup-hidup. Kemudian kamu mengajarkan kepada kami bagaimana cara bertoleransi. Bagaimana mereka hendak menyembelih seekor sapi, diikat sapi di sebuah kayu, kemudian dibiarkan dia berguling-guling, kemudian dipukul beramai-ramai. Kamu mengajarkan kepada kami bagaimana cara bertoleransi. Ribuan tahun yang lalu Nabi kami sudah mengajarkan kepada kami hal yang seperti ini. Bahkan bukan hanya kepada binatang, kepada makhluk yang tidak bisa terlihat, jin, dijaga adabnya dalam Islam, dijaga hak-hak mereka dalam Islam. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, la tastanju bil irath wal idham fa innahu zada ikhwanukum minal jin. Jangan engkau mencebok, mencuci kotoranmu dengan tulang belulang, karena sesungguhnya itu merupakan makanan saudara kalian dari jin, makhluk yang tidak bisa dilihat. Bagaimana lagi dengan manusia? Bagaimana lagi dengan orang yang punya perasaan? Bagaimana lagi dengan orang yang punya akal? Tentunya Islam lebih jelas mengajarkan kepada kita bagaimana bertoleransi dengan mereka. Bahkan hal yang paling terkecil pun, perasaan dijaga dalam agama Islam. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, idza kuntum thalatha, apabila kalian sedang bertiga, maka jangan yang duanya itu saling berbisik-bisikan, yang satunya tidak diajak bicara, fa innahu yuhzinuh, maka itu bisa membuat dia sedih. Dilarang oleh Nabi SAW. Saudara-saudaraku muslimin, silahkan Anda membantu orang-orang non-Islam. Ketika mereka mendapatkan bencana, silahkan kita bantu mereka. Apa yang mereka butuhkan? Mereka butuh pakaian, kita bantu dengan pakaian. Mereka butuhkan makanan, kita berikan makanan. Iya, ketika anak mereka butuh biaya pendidikan yang dia sekolah di sekolah umum, silahkan kita bantu. Ketika itu perkaranya adalah muamalah, silahkan kita bertoleransi dengan mereka. Bahkan Rasulullah SAW dalam kondisi perang sekalipun, beliau melarang para sahabatnya untuk menghancurkan gereja. Rasulullah melarang untuk membunuh para pendeta. Rasulullah melarang untuk membunuh para biarawati. Biarkan mereka hidup, biarkan mereka berjalan dengan apa yang mereka yakini daripada agamanya. Inilah toleransi yang diajarkan oleh Islam. Tetapi ketika muslimin untuk sama-sama ikut merayakan sebagai bentuk hari rayanya mereka, disinilah kita butuh pembatas. Disinilah kita butuh sikap al-bara'ah.
Media Sunnah Hati.